Pengenalan tentang motivator mimbar. Motivator mimbar ini adalah sebuah peran yang dimainkan oleh seorang motivator mimbar dalam memotivasi dan menginspirasi audiens. Seorang motivator mimbar harus memiliki keterampilan berbicara yang kuat untuk efektif dalam menyampaikan pesan-pesan penting. Ini ada pentingnya keterampilan berbicara dalam motivator mimbar, yaitu ada kesatria pengaruh motivator mimbar, membawa perubahan positif melalui kata-kata yang memotivasi, mendorong, dan menginspirasi. Artinya, seorang motivator mimbar ini positif melalui kata-katanya yang memotivasi para audiensnya. Dan motivator mimbar ini mendorong kita yang mungkin terkadang lagi banyak masalah atau lagi ada kendala, mungkin dengan motivasi yang ia berikan kepada audiensnya, mungkin saja si audiensnya ini menjadi lebih semangat. Artinya, si yang pemberi motivasi ini telah mendorong ke jalan hal yang baik dan menjadikan si audiensnya ini menjadi lebih baik, lebih kuat. Dan tentunya seorang motivator mimbar memberikan inspirasi, mungkin saja dari anak yang dari keluarga miskin atau keluarga yang tidak mampu, ia bisa menjadi seorang dokter yang sukses, dokter yang ternama, dokter yang terkenal. Dari situ, dari kisah itu mungkin bisa saja menginspirasikan audiensnya serta diri kita sendiri yang memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, yang kedua ini ada komunikasi emosional. Keterampilan berbicara yang kuat memungkinkan motivator mimbar untuk terhubung secara emosional dengan yaitu si motivator mimbar ini mampu mendorong audiensnya, menarik minat, dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang disampaikan. Nah, yang ketiga ini ada teknik-teknik berbicara yang efektif. Yang pertama, kekuasaan penyampaian, yaitu mampu menyampaikan pesan moral kepada audiens. Yang pertama, penggunaan nada suara, penekanan kata, dan gerakan tubuh yang tepat meningkatkan daya tarik pesan. Penggunaan teknik storytelling yang memikat pemanfaatan. Yang kedua, kekuatan retorika. Jadi, penggunaan nada suara, artinya nada suara itu yang mungkin suara yang lebih besar, suara yang lebih kecil. Tetapi ketika kita menjadi seorang motivator mimbar atau penceramah ataupun kita membaca pidato, di situ kita harus mengeluarkan suara yang nyaring. Arti suara yang nyaring itu adalah suara yang lebih besar, menggelegar, bahkan tidak memakai mic pun ketika kita berdiri di depan terdengar sampai ke belakang. Suara yang besar ini bukan suara yang membentang, tapi suara yang keras ini mampu didengar oleh seluruh ruangan. Dan yang kedua, penekanan kata. Penekanan kata, katanya itu contohnya saja tidak boleh. Itu artinya menegaskan dalam penekanan katanya, yaitu tidak boleh. Dan yang ketiga itu adalah gerakan tubuh. Jadi ketika kita berdiri di depan, kita mau presentasi atau membaca pidato, kita mau berceramah atau memberikan motivasi kepada audiens, yang ini kita di sini tidak boleh diam seperti patung. Karena kenapa? Bisa saja nih si audiensnya ini bosan. Karena dianya melihat kita tuh seperti patung. Ketika kita membacakan pidato atau presentasi, dia hanya diam seperti patung, dia tidak ada gerakan tubuh, jadi dia nggak memberikan semangat gitu. Nggak semangat sih audiensnya ini ketika melihat ke depan, karena ya kayak patung, kita nggak ada gerakan tubuhnya sama sekali, nggak ada semangatnya. Dan yang kedua, bahasa tubuh yang kuat dapat merangsang emosi audiens dan menambah kejelasan pesan yang disampaikan. Yang pertama, penggunaan gestur dengan tepat. Yang kedua, melihat langsung ke mata audiens. Berarti penggunaan gestur
dengan tepat, yaitu untuk menarik perhatian para audiens yang mendengarkan atau yang melihat kita. Karena ketika kita diam seperti patung, kita ini tidak menarik perhatian dong tentunya. Ya. Dan yang kedua ini adalah melihat langsung ke mata audiens. Jadi ketika kita membaca pidato atau menyampaikan dakwah atau kita menjadi seorang motivator, jangan kita melihat ke satu sisi saja, artinya satu titik tujuan. Karena mungkin kita mengenali sosok itu sebenarnya buat apa kita melihat ke cuman satu titik, tapi kita harus melihat ke seluruh. Di dalam ruangan itu kita harus melihat dari sudut kiri ke sudut kanan, dari sudut kanan ke kiri, dari depan ke belakang, dan dari belakang ke depan. Jadi kita harus melihat ke seluruhnya. Nah, yang keempat ini ada tips untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Yang pertama, latihan vokal. Latihan vokal ini membantu meningkatkan kekakuan dan kualitas dalam berbicara di depan umum. Dan yang kedua, teknik pernafasan. Teknik pernafasan yang tepat memberikan kekuatan dalam mengatur nada, suara, dan irama. Dan yang ketiga, konsisten latihan. Kunci utama dalam meningkatkan keterampilan berbicara ini adalah melalui latihan yang konsisten dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, motivator adalah orang yang memiliki potensi atau pekerjaan dengan memberikan motivasi terhadap orang lain. Motivator juga tidak sekedar memberikan motivasi kepada keluarga berencana saja, melainkan kepada siapapun yang membutuhkannya. Hanya saja, karena ini merupakan sebuah profesi, maka ada harga tertentu atau jasa tertentu yang harus dibayarkan apabila membutuhkan motivasi dari seorang motivator. Lalu, motivasi itu adalah nasihat yang berisikan ajakan atau bersifat mendorong, yang bertujuan untuk memotivasi audiens atau pendengar. Lalu, motivasi itu adalah nasihat yang berisikan ajakan, sifatnya mendorong, yang bertujuan untuk memotivasi audiens atau pendengar agar menjadi lebih semangat dalam menjalani hidup atau mencapai satu tujuan di dalam hidup mereka. Lalu, saya akan membacakan contoh daripada seorang motivator mimbar. Kita semua memiliki potensi yang luar biasa di dalam diri kita. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghalangi langkahmu menuju kesuksesan. Percayalah pada diri sendiri, tetap selalu bersemangat, dan pantang menyerah serta dibarengi usaha dengan doa. Yakinkan dirimu bahwa di setiap langkahmu dan ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Mulailah hari ini dengan tekad yang kuat serta yakinkan bahwa kamu dapat mencapai apa yang kamu impikan.